Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra, Rabu siang bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah Jakarta. Prabowo membantah kunjungannya ini untuk menggalang dukungan di pemilu nanti. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra Rabu siang bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di kantor DPP Muhammadiyah Jakarta. Prabowo membantah kunjungannya ke DPP Muhammadiyah ini untuk menggalang dukungan di pemilu nanti. Prabowo menjelaskan kedatangan dirinya ke DPP Muhammadiyah untuk berkoordinasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu terkait program utama yang akan dijalankan Prabowo apabila dirinya nanti terpilih menjadi presiden. Adapun program tersebut yakni mendirikan lembaga tabung haji. Memiliki suatu niat untuk apabila nanti dalam keputusan demokratis bulan April nanti, kalau kami mendapat mandat dari rakyat Indonesia, salah satu program yang kami utamakan adalah mendirikan suatu lembaga tabung haji. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan apresiasinya terhadap gagasan yang direncanakan Prabowo. Tidak hanya gagasan tersebut, Din mengaku Muhammadiyah memiliki tekad juang untuk merealisasikan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu kami sangat menyampaikan apresiasi penghargaan tinggi pada kelompok-kelompok bangsa, baik ormas maupun partai politik yang secara sejati memperjuangkan prinsip-prinsip demikian. Yang tiada lain bagi Muhammadiyah, dan tadi saya dengar juga sama dengan Gerindra, kita ingin secara konsisten, konsekuen menegakkan dan berjuang mewujudkan cita-cita nasional. Dari Jakarta, Diah Windy dan Rifan Alfidian melaporkan. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak percaya dengan hasil survei yang ditampilkan oleh banyaknya lembaga survei selama ini, termasuk yang hasilnya selalu mengunggulkan Jokowi. Menurutnya, demokrasilah yang akan menentukan pilihan rakyat Indonesia nantinya dalam pesta demokrasi pada bulan April mendatang. Mendekati pesta demokrasi di Indonesia yang akan digelar pada tanggal 9 April 2014 mendatang, secara berlomba-lomba sejumlah lembaga survei menampilkan sosok calon presiden yang pantas memimpin Indonesia berdasarkan pilihan rakyat Indonesia. Dari banyaknya tokoh dari partai politik yang ditampilkan, nama Joko Widodo masih bertengger di posisi teratas sejumlah survei, termasuk survei yang digagas Surat Kabar Kompas. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan ketidakpercayaannya dengan hasil survei yang ditampilkan oleh sejumlah lembaga survei yang ada, tetapi demokrasi yang menentukan pilihan rakyat Indonesia nantinya dalam pemilu pada bulan April mendatang. Jangankan survei, apa saja bisa dibeli di Republik kita ini, benar atau tidak? Ya sudah, jadi kalau ini bagus Anda tanya sebetulnya, ini kesempatan ya. Masa bangsa ini mau diatur oleh tukang survei? Ya sudah, kalau Anda percaya, kalau saya, yang penting demokrasi, yang penting rakyat yang memilih, ya, bukan tukang survei yang milih. Merujuk hasil dari sejumlah lembaga survei yang ada, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menempati urutan teratas sosok pemimpin idaman rakyat Indonesia. Sosok Jokowi mengalahkan nama-nama tokoh senior seperti diantaranya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Dari Jakarta, Diah Windy dan Rifan Alfidian melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu calon Presiden Konvensi Partai Demokrat Pramono Edi Wibowo menilai terlalu dini membicarakan kemungkinan dirinya menjadi cawapres pendamping Joko Widodo atau Jokowi. Kendati demikian, Pramono mengaku tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut terjadi selama bersama-sama membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik.
Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam pertarungan Capres dan Cawapres, termasuk kemungkinan calon presiden konvensi Partai Demokrat Pramono Edi Wibowo menjadi Cawapres pendamping Jokowi jika sosok Gubernur DKI Jakarta tersebut maju sebagai Capres 2014. Menanggapi hal tersebut, mantan Kasat Pramono Edi yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini menilai, pernyataan tersebut saat ini terlalu awal untuk ia respon walaupun tak menutup kemungkinan jika hal tersebut dapat terjadi. Berpasangan dan sebagainya itu mencair, bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi. Tapi kalau kali ini saya bicarakan, terlalu pagi saya menyampaikan, terlalu pagi. Tetapi kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Saya katakan, kalau 3 partai besar bersatu, Indonesia luar biasa. Atau semua membangun bangsa ini bersama-sama, atau nanti ada partai lain, sudahlah. Seperti diketahui, sebagian besar hasil survei seperti Indobarometer, Center for Strategic and International Studies, CSIS, dan Sirius Network menempatkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Capres 2014, pilihan teratas yang dipilih oleh responden atau masyarakat dibandingkan Capres lainnya seperti Wiranto, Prabowo Subianto, dan Dahlan Iskan. Bahkan berdasarkan survei Surat Kabar Kompas, perolehan suara Jokowi melejit hingga mencapai 43,5%. Maria Magdalena dan Wayan Agus melaporkan. Kita ke informasi tentang BPJS. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memimpin rapat terbatas di kantor Presiden guna membahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, khususnya insentif untuk dokter. Presiden berpendapat perlu ada aturan pelengkap untuk memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah agar tepat sasaran. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu pagi memimpin rapat terbatas di kantor Presiden membahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, khususnya soal insentif dokter. Ratas dihadiri Wapres Budiono dan sejumlah menteri terkait seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy, Ketua BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Zainal Abidin. Dalam jumpa persnya, Presiden mengatakan perlu ada aturan perlengkap untuk memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran. Terkait hal ini, Presiden pun meminta menteri terkait BPJS Kesehatan dan IDI untuk merumuskannya. Selama 3 hari ini pula Pak SBY berpikir untuk memastikan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan di samping bermanfaat bagi rakyat, utamanya saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, juga perlu memperhatikan kepatutan insentif untuk jasa dokter dan tenaga medis. Intinya Pak SBY berpikir sesuai dengan kemampuan anggaran negara dan skim dari asuransi, insentif tersebut secara bertahap mesti ditingkatkan. Presiden menambahkan untuk memuluskan aturan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur pemerintah, utamanya pemerintah daerah, dengan BPJS Kesehatan, IDI, organisasi profesi sektor kesehatan lainnya, dan pihak-pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Ketut Sumadiase melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Marzuki Ali kembali membantah terima uang terkait pembangunan gedung baru DPR RI. Informasinya setelah yang satu ini.